Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Marsyanda Algifarianto dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan jarak versus perpindahan dan kelajuan versus kecepatan. Yuk mari kita simak videonya. Pertama, kita akan membahas perbedaan jarak dan perpindahan, lalu perbedaan kelajuan dan kecepatan. Nah, kita bisa lihat loh di sini, ternyata jarak dan perpindahan itu berbeda. Dari mana sih perbedaannya? Apa sih pengertian dari jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Nah, artinya kalau misalkan nih kamu mau ke sekolah dari rumah, ternyata kamu harus melewati jalan A dan jalan B untuk sampai di sekolah. Nah, berarti nanti jaraknya itu adalah karena panjang lintasan, berarti seluruh lintasan yang kamu lewati harus kamu jumlahkan. Misalkan dari jalan A ke jalan B, dari jalan B ke jalan D. Nah, jika semuanya sudah dijumlahkan, itu adalah yang dinamakan dengan jarak. Di sini saya mempunyai satu contoh soal. Di sini ditanyakan jarak dari rumah ke sekolah. Diketahui jarak jalan A itu 3 meter dan jarak jalan B adalah 4 meter. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi, tinggal ditambahkan saja 3 meter ditambah 4 meter sama dengan 7 meter. Maka dari itu, jarak dari rumah ke sekolah adalah 7 meter. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perpindahan. Perpindahan adalah panjang lintasan dari titik awal ke titik akhir. Gimana sih cara menghitungnya? Kita di sini bisa menggunakan konsep teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari di matematika. Konsep ini bisa digunakan pada gambar segitiga siku-siku. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal yang sama pada soal sebelumnya. Ditanyakan perpindahan dari rumah ke sekolah. Rumusnya adalah C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. C di sini digambarkan sebagai sisi miring. Jadi, sisi miring sama dengan akar panjang lintasan A ditambah panjang lintasan B. Sisi miring sama dengan akar 9 ditambah 16. Sisi miring sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Sisi miring atau C-nya sama dengan 5 meter. Jadi, perpindahan dari rumah ke sekolah adalah 5 meter. Nah, seperti itu guys perbedaannya. Jadi, kalau jarak yang kalian tempuh adalah panjang lintasan yang kalian jumlahkan semuanya. Tapi, kalau perpindahan itu tidak. Perpindahan itu bagaimana cara kalian untuk sampai dari titik awal ke titik akhir yang paling cepat. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Setelah membahas tentang jarak dan perpindahan, di sini saya akan membahas tentang kelajuan dan kecepatan. Kelajuan. Mobil bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Besaran skalar kelajuan mempunyai nilai. Nah, nilainya tuh adalah 50 km per jam. Kecepatan. Bola dilempar ke atas dengan kecepatan 30 km per jam. Besaran skalar dari kecepatan mempunyai nilai dan mempunyai arah. Nilainya adalah 30 km per jam dan arahnya adalah ke atas. Jadi di sini apa sih perbedaan kelajuan dan kecepatan itu? Kelajuan hanya mempunyai nilai saja. Tetapi jika kecepatan mempunyai nilai dan mempunyai arah. Di sini terdapat rumus kelajuan dan kecepatan. Kemajuan kan tidak mempunyai arah, sedangkan kecepatan punya arah. Jadi di sini ada yang membedakan kelajuan dengan kecepatan. Walaupun sama-sama disimbolkan dengan huruf V, cuman di sini untuk kecepatan karena dia mempunyai arah, kita kasih tanda panah. Nah, terus gimana nih rumusnya? Rumus kelajuan adalah kelajuan sama dengan jarak per waktu. V adalah kelajuan, satuannya meter per second. Di sini saya menggunakan satuan SI. S adalah jarak, satuannya meter. T adalah waktu, satuannya second.
rumus kecepatan. Di sini yang membedakan kecepatan dan kelajuan pada rumusnya yaitu adanya tanda panah pada kecepatan dan perpindahan. Jadi rumus kecepatan adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. V sama dengan kecepatan satuannya meter per second, S perpindahan satuannya meter, dan T waktu satuannya second. Nah, setelah kita pahami tentang pengertiannya dan rumus-rumusnya, nah sekarang ada contoh soalnya nih. Coba ya kita baca bersama-sama. Zahra setiap hari pergi jogging mengelilingi tanah lapang yang berukuran 100 kali 400 meter sebanyak 12 kali. Dalam waktu 1 jam, tentukan kelajuan dan kecepatan geraknya dalam kilometer per jam. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, mari kita menuliskan diketahui, ditanyakan, baru jawab. Sebuah bangun persegi panjang memiliki panjang 400 meter dan lebar 100 meter. Zahra tuh mengelilingi sebanyak 12 kali. Dan diketahui lagi bahwa waktu atau T-nya itu 1 jam. Yang ditanyakannya adalah kelajuan dan kecepatan geraknya. Di sini ada sebuah bangun persegi panjang yang lebarnya 100 meter dan panjangnya 400 meter. Nah, berarti kita pakai rumus dari keliling persegi panjang. Rumusnya adalah kurung 2 dikali kurung P tambah L kurung tutup dikali 12. Nah, kita masukkan saja 2 dikali panjangnya 400 ditambah lebarnya 100 meter lalu dikalikan 12. Jadi kan yang dikurung dulu dikerjakan. Otomatis 2 dikali 500 sehabis itu dikali 12 sama dengan 10.000 dikali 12. Hasilnya 12.000 meter. Karena di sini dimintanya dalam satuan kilometer, maka meter ke kilometer dibagi 1000. Jadi 12 kilometer. Nah, karena yang ditanyakannya kelajuan dan kecepatan, setelah mendapatkan hasil itu, lalu kita masukkan ke dalam rumus kelajuan. V sama dengan S per T. Sama dengan jaraknya 12 km dibagi waktu 1 jam. Sama dengan 12 km per jam. Sekarang kita cari kecepatannya. Perpindahannya adalah 0 km. Rumus dari kecepatan adalah V sama dengan S per T. Dibagi waktunya adalah 1 jam. Sama dengan 0 km per jam. Nah, kenapa sih perpindahannya itu sama dengan 0 km? Karena Zahra itu mengelilingi lapangan tersebut 12 kali, pasti akan kembali lagi ke tempat awal dia melakukan start. Jadi, kesimpulannya kelajuan Zahra jogging adalah 12 km per jam dan kecepatan Zahra jogging adalah 0 km per jam. Terima kasih semuanya telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.